Di awal film diperlihatkan kota Gotham berada di masa kelam. Kepercayaan publik terhadap para pemimpinnya merosot, kriminalitas merajalela di jalanan, dan keadilan tidak bisa ditegakkan. Di masa-masa kelam ini, dari kegelapan malam, muncul satu sosok misterius yang membawa teror kepada penjahat lewat lampu sorotnya yang mengarah ke langit. Akulah sang pembalas dendam, begitulah cara sosok ini memperkenalkan dirinya. Sosok misterius itu bernama Batman. Sudah 2 tahun beraksi sebagai Batman, Bruce Wayne berhasil menebar teror di kota metropolitan kumuh itu. Semua mengenal dirinya, menakutinya, hingga pada titik para bagundal kota Gotham lebih takut melihat simbol Batman di udara dibanding suara sirine polisi. Bagi mereka, ketika bat signal menyala, maka Batman bisa muncul kapanpun dari balik kegelapan untuk menghabisi mereka. Pada malam Halloween, wali kota petahana Gotham City, Mitchell Jr. tengah menyaksikan acara debat kampanye televisi di rumahnya. Acara televisi itu menayangkan dirinya yang tengah berdebat dengan calon wali kota lainnya, seorang perempuan muda yang bernama Bella Rell, yang sebentar lagi akan dilakukan pemilihan umum. Nampaknya Mitchell Jr. kembali mencalonkan diri untuk periode berikutnya setelah periode sebelumnya dia memimpin kota Gotham. Menurut pandangan lawan politiknya, proyek pembaharuan yang selama ini dicanangkan di kota Gotham terbukti gagal dengan semakin meningkatnya kriminalitas di kota itu. Dia berjanji akan membuat perubahan. Mitchell kemudian menerima telepon dari seseorang. Dia mengatakan ketidakpuasan atas hasil jajak pendapat dengan posisi seimbang dengan lawan yang di luar perkiraannya. Namun tanpa disadari oleh sang wali kota, nampaknya di belakang telah berdiri sejak tadi seseorang misterius menggunakan topeng dan kacamata. Secara membabi buta, dia memukul kepala Mitchell dengan menggunakan benda tumpul yang terbuat dari besi, kemudian memplester seluruh kepala sehingga tidak dapat bernafas. Dia juga memotong ibu jari Mitchell yang akhirnya membuat wali kota petahana terbunuh. Kemudian di malam itu, Batman bersama Departemen Kepolisian Kota Gotham menyelidiki di TKP pembunuhan sang wali kota. Mitchell ditemukan tewas dalam kondisi jari buntung dan kepala ditutup penuh lakban. Di mukanya tertulis menggunakan darah "No More Lies" yang artinya tidak ada lagi kebohongan. Tidak berhenti di situ, pembunuhnya meninggalkan sebuah surat yang ditujukan untuk Batman yang berisi petunjuk teka-teki yang isinya apa yang pembohong lakukan jika dia mati, pembohongan dari teman rahasiamu antara kamu dan aku. Juga di dalam surat itu tertulis simbol-simbol aneh dan misterius. Kemudian komisaris polisi Gotham, Pete Savage, datang dan memarahi James Gordon karena mengizinkan Batman memasuki TKP dan Pete Savage menginginkan Batman pergi. James Gordon meyakinkan bahwa Batman bisa membantu mereka. Namun Savage bersikukuh untuk menyuruh mengusirnya dari TKP pembunuhan. James Gordon pun mengajak Batman keluar dan kemudian pergi dari situ. Kemudian komisaris polisi Savage melakukan konversi pers terkait dengan kematian wali kota Gotham, Mitchell. Batman mengendarai motor pulang menuju rumahnya. Sampai di Batcamp, dia melepas kontak lain kacamatanya untuk melihat kembali rekaman kejadian di TKP pembunuhan wali kota. Sementara televisi menyiarkan terbunuhnya wali kota Mitchell mengingatkan kembali kejadian yang sama 20 tahun yang lalu ketika Thomas Wayne, ayah Bruce Wayne yang pada saat itu mencalonkan wali kota, dia terbunuh bersama istrinya Martha saat menjelang pemilihan. Dan dalang pembunuhnya masih misteri dan belum terpecahkan hingga saat ini. Alfred, orang kepercayaan dan pelayan sekaligus teman Bruce, menanyakan kepada Bruce Wayne kenapa si pembunuh wali kota juga menuliskan surat dan meninggalkan sandi kepada Bruce Wayne. Alfred mengatakan kepada Bruce untuk siap-siap karena akuntan publik akan segera datang menemuinya. Namun Bruce tidak memperdulikannya. Menurut dia, harta warisan tidak berarti baginya jikalau tidak mampu mengubah keadaan di kota Gotham. Alfred sebagai mantan intelijen yang pernah bekerja di dinas rahasia militer mencoba mengungkap simbol-simbol teka-teki si pembunuh yang dikirim kepada Batman. Dari hasil analisa, mereka mengungkap kata drive atau flash disk, maksud teka-teki yang dikirimkan oleh pembunuh itu.
Mengacu pada clue kata drive, akhirnya Batman bersama James Gordon mendatangi TKP di rumah wali kota dan di sana mereka terkejut dengan mobil mewah di garasi wali kota yang begitu banyak. Mereka pun tertuju pada satu mobil yang dianggap Batman merupakan petunjuk dari pembunuh itu. Karena di dalam mobil itu bannya tercantol sebuah gunting yang sedikit berlumuran darah. Batman pun langsung masuk ke dalam mobil itu dan mencari USB atau drive yang ternyata ada dalam mobil itu dengan gantungan kunci jempolnya Mitchell yang sudah dipotong. Setelah file USB-nya dibuka, ternyata berisi foto-foto sang wali kota yang baru keluar dari klub milik Penguin bersama seorang wanita. Ketika mereka membuka filenya, si pembunuh misterius menghack akun James Gordon. Dan pembunuh itu menggunakan akun Gordon untuk menyebarkan foto-foto itu ke media massa. Penelusuran Batman bersama detektif polisi James Gordon atas kematian wali kota menuntunnya ke klub milik Penguin. Batman mencari Penguin, namun dia tidak diterima dengan baik oleh anak buah Penguin, sehingga baku hantam pun tidak dapat terelakkan. Pertarungan itu berhenti setelah Penguin datang dan dia menerima kehadiran Batman. Batman menanyakan kepada Penguin siapa wanita yang bersama Mitchell dalam foto itu dan apa hubungannya dengan pembunuhan Mitchell. Penguin mengaku tidak tahu apa-apa terkait foto Mitchell itu. Di saat mereka berbincang, muncullah seorang wanita yang bernama Selina Kyle menemui Penguin dan ngasih uang hasil penjualan narkoba. Kemudian Selina Kyle meninggalkan Penguin sambil memandangi foto yang ada dalam meja itu. Melihat tingkah Selina Kyle mencurigakan, pada saat Selina pulang dari klub, Batman membuntuti Selina yang tengah naik taksi sampai di apartemennya. Batman menggunakan teropongnya langsung memata-matai Selina. Selina terlihat berusaha menenangkan seorang temannya yang tengah menangis dan panik setelah melihat berita di televisi. Ternyata wanita itu adalah Annika, teman sekamarnya yang berfoto bersama Mitchell. Mereka berkata harus cepat-cepat pergi dari kota Gotham. Kemudian Selina masuk ke kamarnya, mencopot wignya dan berganti kostum Catwoman dan langsung turun dari lantai 2 apartemennya ke bawah dengan sangat mudah. Menuju suatu tempat, Batman pun terus membuntutinya. Ternyata dia menuju TKP pembunuhan Mitchell. Dia datang menyusup masuk ke rumah Mitchell dan membuka brankas, kemudian Batman memergokinya. Batman menuduh Catwoman telah membunuh wali kota, namun Catwoman membantahnya. Dia hanya berniat mengambil paspor milik temannya yang bernama Annika yang telah dicuri oleh mendiang wali kota. Setelah Batman percaya atas pengakuan Catwoman, akhirnya mereka sama-sama menuju ke apartemen untuk menemui Annika. Catwoman memperkenalkan diri dengan nama Selina Kyle. Sampai di apartemen, mereka melihat ruangan apartemen kondisinya berantakan. Annika tidak ada, serta ponsel milik Selina hilang. Ketika mereka tengah berbincang, mereka dikejutkan siaran langsung dari berita mengenai pembunuhan kepada komisaris polisi bernama Savage. Pembunuh menyebut dirinya sebagai Riddler dengan sadis membunuh komisaris polisi korup itu di sebuah gedung olahraga di kota Gotham. Selina mengatakan bahwa dia melihat para pejabat dan polisi korup berada di klub malam milik Penguin. Sambil minum susu dan mengelus kucingnya, Selina bersama Batman akhirnya mengakhiri pertemuan malam itu karena Batman akan melanjutkan untuk menyelidiki pembunuhan Savage bersama detektif James Gordon. Sesampai di ruang mayat rumah sakit, James Gordon dan Batman melihat mayat Savage di bagian kepala belakangnya telah disuntik racun tikus yang mematikan oleh The Riddler. Sepertinya dia disiksa secara perlahan dan diracuni sampai mati. Dan tak lupa, Riddler kembali mengirimkan surat buat Batman dengan penuh teka-teki, yang isinya bawa dia ke cahaya dan temukan tikusnya.
Selina bekerja sama dengan Batman untuk mencari keberadaan Annika sekaligus mengungkap pembunuhan berantai itu. Selina masuk ke private club dengan memasang perekam lensa kontak Batman. Dari luar klub, Batman dapat mendeteksi nama-nama orang yang bertemu dengan Selina. Di sana terlihat ada Kenshi, seorang polisi Gotham, ada Dewan Kota Gotham, dan juga ada Gil Golson, seorang jaksa Kejaksaan Negeri Gotham. Batman menyuruh Selina menginterogasi Coulson untuk menggali informasi. Dalam kondisi mabuk, Coulson mengkhawatirkan tikus atau informan yang takutnya akan membocorkan aib-aib kejahatan para pejabat pemerintahan. Selina kemudian bertemu dengan Carla, teman kerja Annika, dan dia menanyakan keberadaan Annika. Namun Carla tidak mengetahuinya. Setelah itu, Penguin dan Falcon datang. Kelihatannya Selina mengenal sekali Falcon. Ketika Batman menanyakan apa hubungan dirinya dan Falcon, Selina memilih mematikan kontak komunikasi dengan Batman. Selina dengan cepat pergi dari klub itu. Dia memanggil taksi, namun tanpa disadari Gil Golson berada di belakangnya. Dia mengajak pulang bareng, namun Selina tidak mau dan memilih pergi dengan menggunakan taksi. Kemudian Gil Golson memasuki mobilnya. Secara tiba-tiba dia disergap oleh The Riddler yang telah berada di dalam mobilnya sejak tadi. Batman dan Gordon akhirnya bertemu di rooftop. Di sini mereka berbicara tentang perkembangan kasus pembunuhan berantai ini. Dia memberikan informasi penting buat Gordon tentang keterlibatan banyak pejabat pemerintah, polisi, jaksa, hakim terkait dengan bisnis narkoba dan mafia yang membuat hancurnya kota Gotham yang juga terkoneksi dengan kematian Mitchell dan juga Savage. Keduanya karena termasuk pejabat dan polisi yang korup. Bruce Wayne yang berada di rumahnya mulai menganalisis hasil rekaman Selina kemarin malam dan dia penasaran sekali terkait hubungan Falcon dan Selina. Kemudian Alfred datang dan juga mengungkapkan hasil analisanya menyebut kata El Rata Alada yang merupakan jawaban atas simbol yang dikirim Riddler kepada Batman. Di hari itu, Bruce Wayne datang ke acara penghormatan terakhir kematian wali kota. Dalam perjalanan menuju lokasi, dia melihat sepanjang jalan banyak warga Gotham meneriakkan kata tidak ada lagi kebohongan. Setelah turun dari mobil, Bruce Wayne bertemu dengan Falcon, seorang mafia besar narkoba di kota Gotham. Dia didampingi oleh seorang wanita dan Penguin juga nampak di sana. Falcon memperkenalkan Bruce Wayne kepada Penguin bahwa Bruce adalah pangeran Gotham. Falcon menceritakan ayah Bruce Wayne begitu dekat dengannya dan pernah menyelamatkan nyawa Falcon. Dia berhutang budi pada ayah Bruce Wayne. Bruce Wayne pun memasuki balai kota yang sudah dipenuhi banyak orang yang ingin melihat penghormatan terakhir kalinya terhadap mendiang Mitchell. Bruce Wayne melihat di sekelilingnya banyak sekali polisi yang berjaga. Ia pun dihampiri oleh kandidat wali kota Gotham, Bel-Rel, yang berkata kepadanya bahwa dia membutuhkan bantuan dan support Bruce Wayne untuk bisa membangun kota Gotham. Sementara James Gordon yang tengah bertugas di sana memberitahukan kepada rekan polisi lainnya bahwa jaksa Coulson menghilang dari semalam dan sampai saat ini belum bisa dihubungi. Semua orang di ruangan itu dikejutkan dengan suara keras dari luar gedung dan tiba-tiba sebuah mobil menerobos masuk ke dalam gedung, menghantam dan menghancurkan tempat itu, dan hampir menabrak anak Mitchell. Namun, Bruce Wayne dengan cepat berlari menyelamatkan putra mendiang wali kota. Polisi segera bergegas mengepung mobil tersebut. Kemudian, alangkah terkejutnya, orang yang keluar dari dalam mobil ternyata adalah Gil Golson yang hilang dari semalam. Jaksa Coulson dalam keadaan lehernya dililit bom, mulutnya diplester, dan ada handphone yang terus berdering yang diikat lakban di tangannya, dan badannya tertempel surat untuk Batman.
James Gordon memerintahkan anak buahnya untuk mengosongkan dan mengevakuasi orang-orang untuk keluar gedung balai kota itu. Di malam harinya, kemudian Batman tiba-tiba muncul. Dia membuka plester mulut Gil Carlson, lalu Batman mengambil surat di tubuhnya dan mengangkat telepon Riddler yang terus berdering. Riddler mengancam akan meledakkan bom jika Carlson tidak bisa menjawab 3 teka-teki Riddler. Batman membantu Carlson menjawab 2 pertanyaan pertama. Tetapi Carlson menolak untuk menjawab pertanyaan ketiga, siapa tikus yang dilindungi Carlson. Dia takut menjawab pertanyaan itu karena berbahaya bagi istri dan anaknya. Karena Gil Carlson tidak mampu menjawab pertanyaan, bom pun meledak dan menghancurkan tubuh Gil Carlson dan Batman pun terhempas terkena ledakan bom itu. Akhirnya Batman dibawa ke kantor polisi dalam kondisi pingsan. Di sana, polisi sudah mengelilinginya. Polisi mencoba untuk membuka wajah topeng di balik Batman, namun Batman keburu siuman. Di sana terlihat ada Kenzie, polisi yang korup yang kemarin ada di klub bersama Gil Carlson. Petugas polisi menyalahkan Batman karena atas ulahnya sehingga Carlson terbunuh terkena bom. Hanya James Gordon yang membela Batman. Polisi memberikan waktu kepada James Gordon untuk berbicara dengan Batman sebelum mereka menangkapnya. James Gordon membisiki Batman agar memukul wajahnya dan merampas kunci di sakunya dan segera kabur dari kantor polisi. Setelah Batman berhasil kabur dari kantor polisi, lalu Batman dan James Gordon bertemu kembali di rooftop gedung. Dari pembicaraan, Batman mengungkap Kenzie adalah salah satu anggota polisi yang pernah dilihatnya di klub. Dia merupakan bagian yang bekerja pada Falcon. Batman dan Gordon menyimpulkan bahwa informan itu mungkin adalah Penguin. Kemudian mereka mengintai Penguin dan anak buahnya yang tengah membawa tas berisi uang untuk transaksi narkoba. Di lokasi juga terlihat Kenzie, seorang polisi yang berkomplot dengan mafia itu. Pengintaian mereka terganggu setelah melihat Selina dengan kostum Catwoman-nya datang untuk mencuri uang yang ada di tas di dalam mobil Kenzie. Batman pun berusaha untuk menghentikan tindakan Selina yang bisa menggagalkan rencana mereka. Setelah Selina membuka mobil Kenzie, dia kaget ternyata ada mayat Annika. Dia pun shock melihat Annika dalam kondisi terbunuh. Mereka pun dihujani tembakan dari Penguin dan anak buahnya. Terlihat Batman terjatuh ke tanah dan James Gordon akhirnya datang membantu mereka. Penguin langsung menyerang dan menembak James Gordon dan menyerang Selina yang bersembunyi di balik mobil. Namun dari jauh, Batman sudah dengan Batmobilnya berusaha untuk menyerang mereka. Akhirnya Penguin tertangkap di tangan Batman dan Gordon. Gordon mencoba menginterogasi Penguin siapa sebenarnya dari Riddler. Penguin berusaha meyakinkan bahwa dia tidak tahu. Penguin membantu cara pengucapan El Rata Alada dalam bahasa Spanyol, simbol yang ditanyakan Batman. Setelah itu mereka mencoba mencari di situs pencarian dan akhirnya mereka bisa berkomunikasi dengan Riddler. Dari hasil percakapan melalui pesan singkat, Riddler memberikan petunjuk ada kata-kata tumbuh dari benih dan ada kata wastu. Akhirnya Batman dan James Gordon mengetahui maksud dari kata itu adalah panti asuhan lama milik Thomas Bruce Wayne yang sudah tidak dipakai lagi. Batman dan James Gordon akhirnya mendatangi panti asuhan itu. Setelah sampai di sana, mereka diarahkan ke ruangan di mana di sana sudah terputar proyektor yang berisi video-video tentang Thomas Wayne pada saat kampanyenya sebagai wali kota, yang mana janjinya salah satunya adalah ingin membangun panti asuhan itu. Mereka segera mendapatkan petunjuk bahwa Riddler mungkin saja adalah salah satu anak dalam panti asuhan itu.
Baru menyadari bahwa target berikutnya adalah Bruce Wayne, segera Batman langsung tancap gas pergi ke apartemennya. Ternyata yang menerima paket Riddler adalah Alfred. Dia berusaha menghubungi rumahnya, namun tidak ada jawaban. Kemudian teleponnya diangkat oleh salah satu pembantunya yang mengatakan kejadian buruk telah terjadi 1 jam yang lalu. Alfred terkena ledakan bom dari paket yang dikirimkan Riddler. Batman pun panik kemudian langsung menyusul Alfred ke rumah sakit. Di sana, dia masih koma dan tidak sadarkan diri. Bruce Wayne mencoba memecahkan teka-teki dari Riddler dengan menggunakan bukti-bukti yang ada mencoba membuat mind map. Hal ini dilakukan Bruce Wayne supaya dia bisa menyusun pola dari sebuah petunjuk Riddler dan mencoba memecahkan teka-tekinya. Kemudian dia pun membuka berkas tentang pembaharuan. Akhirnya Selina dan Batman pun bertemu di atas rooftop. Selina mengajak balas dendam pada orang-orang ini, tapi sepertinya Batman tidak setuju. Batman terus mendesak Selina untuk memberitahukan hubungannya dengan Falcon. Akhirnya Selina menceritakan bahwa Falcon adalah ayahnya. Ibunya dulu bekerja di klub itu. Ibunya dibunuh oleh penjahat. Ketika Selina kecil akan dibawa oleh dinas sosial, namun Falcon diam saja dan membiarkan Selina pergi. Selina dan Batman akhirnya setuju untuk saling bekerja sama dan mereka pun pergi untuk mencari petunjuk masing-masing. Sesampai di rumahnya, Bruce Wayne melihat berita di media tentang video dari kiriman dari Riddler yang mengungkap semua rahasia kebusukan keluarga Wayne. Bagaimana cara mereka membunuh seorang reporter yang bernama Ellie yang tahu rahasia masa lalu tentang keluarga Thomas Wayne yang kelam. Bruce Wayne tidak terima dengan penghinaan ini. Dia tidak percaya jika keluarganya itu jahat. Dia langsung menuju klub menuju Falcon di sana. Di sana Falcon mengakui bahwa memang Thomas Wayne lah yang menyuruh dia untuk menakut-nakuti reporter itu agar tidak mengungkap rahasia keluarga Wayne. Namun reporter itu tidak takut. Kemudian Falcon membunuh reporter itu sesuai arahan Thomas Wayne. Bruce Wayne sangat terguncang sekali mendengar pengakuan dari Falcon. Dia tidak mengira ayahnya setega itu melakukannya. Falcon juga berkata sebenarnya yang membunuh ayah ibunya adalah Maroni. Bruce Wayne terlihat putus asa mendengar fakta tentang keluarganya. Setelah Alfred siuman, Bruce Wayne berkata kepada Alfred bahwa dia selama ini membohonginya tentang keluarganya. Dia sudah bertemu Falcon dan menceritakan bahwa pembunuhan reporter yang dilakukan Falcon atas perintah Thomas Wayne. Alfred pun berkata sejujurnya apa yang terjadi awalnya Thomas Wayne tidak berniat membunuh reporter itu. Hanya untuk menakuti saja. Tapi semua itu dilakukan atas inisiatif Falcon. Thomas Wayne pun berkata bahwa kita harus menyerahkan diri ke polisi. Falcon harus bertanggung jawab atas pembunuhan yang dia lakukan. Namun Falcon tidak mau dan malam berikutnya Thomas dan Martha tertembak oleh orang yang tidak dikenal. Mereka yakin Falcon adalah pelakunya, namun mereka tidak memiliki bukti. Alfred mengatakan bahwa Thomas Wayne adalah orang baik-baik. Itu semua Thomas lakukan bukan untuk ambisi politik menjelang pemilihan wali kota, namun hanya untuk melindungi istri dan anaknya. Akhirnya Batman dan James Gordon bertemu kembali di rooftop dan ternyata di sana sudah ada Catwoman yang lagi menangkap seseorang. Orang yang ditangkap adalah Kenzie, seorang polisi Gotham yang sebelumnya sudah dicurigai masuk komplotan Falcon. Kenzie telah mencuri ponsel milik Selina. Di dalam ponsel tersebut ada bukti rekaman telepon dari Annika yang meminta tolong sebelum dibunuh Falcon dengan cara mencekiknya. Annika dibunuh karena menyimpan rahasia yang dibeberkan wali kota Mitchell kepadanya tentang keterkaitan semua mafia narkoba dan pejabat yang terjadi di kota Gotham. Kenzie masih tidak mau mengaku, tapi berdasarkan rekaman itu ternyata semua orang tunduk pada Falcon. Selina sudah tidak sabar ingin memeluk Kenzie, namun dicegah oleh Batman. Kemudian Selina pergi ingin menemui Falcon untuk membunuhnya. Batman pun pergi mengejar Selina. Setelah Selina sampai di klub, di sana dia masuk dan menyamar sebagai temannya Annika. Dia bertemu Falcon dan berpura-pura menangis kepada Falcon agar menolong dan menyelamatkan temannya. Pada saat ada kesempatan, Selina hendak ingin menembak Falcon, namun Falcon dipanggil anak buahnya untuk melihat sebuah berita di televisi mengenai bukti rekaman pembunuhan Annika yang dilakukan Falcon. Batman juga sudah sampai di klub dan sudah menerobos masuk untuk menyelamatkan Selina.
Selina langsung menembak dan menyerang Falcon. Dia berkata kepada Falcon bahwa dia adalah Selina Kyle, anak Falcon. Falcon nampak terkejut, mereka bertarung satu sama lain. Selina hampir mati dicekik dengan menggunakan tongkat oleh Falcon, namun diselamatkan Batman. Akhirnya Falcon tertangkap dan diserahkan Batman ke polisi yang sudah menunggu di luar klub. Namun belum sempat diserahkan, Penguin berusaha menembaknya, namun ada tembakan jarak jauh dari atas gedung yang menyebabkan kematian Falcon. Akhirnya Falcon mati di bawah cahaya lampu jalan. Batman langsung teringat dengan petunjuk Riddler tentang membawa mereka ke bawah cahaya. Para polisi sadar bahwa penembak sebenarnya ada di rumah susun sebelah. Mereka langsung menuju dan menggeledah rumah itu. Sesampai di rumah itu, pelakunya sudah kabur. Batman dan polisi terkejut, ternyata di rumah inilah markas sarangnya The Riddler. Dari sini, The Riddler melancarkan semua rencana pembunuhan yang dia lakukan. Salah satu saksi mata mengatakan kepada polisi bahwa ada orang yang mencurigakan keluar dari bangunan itu dan pergi ke kafe di ujung jalan. Kemudian polisi Gotham menyergap Riddler yang tengah menikmati kopi latenya di sebuah kafe. Terlihat Riddler tidak kabur dari polisi walaupun sirene polisi terlihat. Dengan santainya, dia mengangkat tangan sebagai tanda menyerah dan tersenyum kepada Batman. Batman dan kepolisian Gotham langsung menggeledah rumah susun The Riddler. Di sana mereka menemukan semua petunjuk, replika pembunuhan, semua rencana yang dilakukan Riddler. Dari sini juga mereka mengetahui fakta bahwa pekerjaan The Riddler adalah seorang akuntan publik dan merupakan anak panti asuhan Wayne Family. Di dindingnya banyak sekali tempelan informasi tentang keluarga Wayne, berita koran-koran dan foto-foto Bruce Wayne ketika masih kecil dan Thomas Wayne pada saat kampanye. Di dalam kamar itu mereka menemukan kandang berisi kekelawar dan di dalam kandang itu ada surat buat Batman. Dalam kandang kekelawar itu juga ditemukan besi tumpul yang dipakai untuk membunuh Mitchell. Salah seorang petugas kepolisian menemukan komputer yang berisi sebuah grup media sosial kelompok The Riddler. Mereka merupakan kelompok separatis yang mengikuti dan mendukung The Riddler yang berjumlah sekitar 500 orang. Di komputer tersebut ada video pribadi yang tidak bisa dibuka, harus dengan sandi tertentu. Batman mulai curiga hal ini belum selesai, akan ada hal buruk yang akan terjadi lagi. Batman ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa The Riddler ingin bertemu dengannya di Arkham State Hospital. Akhirnya Batman bertemu dengan Riddler. Riddler sudah menunggu momen ini. Dia menceritakan dia merupakan anak yatim piatu di panti asuhan. Dia iri dengan simpati yang diterima oleh Bruce Wayne setelah pembunuhan orang tuanya, sementara dia di panti asuhan diabaikan. Dia ingin bekerja sama dengan Batman untuk membasmi kejahatan di kota Gotham. Riddler mengungkapkan bahwa dia tahu siapa di balik topeng Batman. Dia berulang kali menyebut kata Bruce Wayne. Batman menolak bekerja sama dengan The Riddler. Batman mengatakan bahwa The Riddler adalah psikopat. Dia mencurigai ada rencana besar lagi yang direncanakan The Riddler. Batman marah, dia mendesak Riddler mengungkapkan apa rencana Riddler berikutnya. Karena tidak mendapatkan petunjuk, malam harinya Batman kembali ke rumah susun Riddler. Dia menerobos masuk dan di sana dia ketemu dengan salah satu anggota polisi. Dia melihat barang bukti yang dikumpulkan. Batman juga melihat benda tumpul yang terbuat dari besi yang digunakan untuk membunuh Mitchell. Polisi itu mengatakan bahwa alat itu adalah alat pengungkit untuk membuka karpet. Segera Batman menyadari bahwa lantainya ada karpet. Dia langsung menggunakan benda itu untuk membuka karpet. Dan ternyata di sana ada sebuah simbol dan tulisan. Dia menggunakan tulisan itu untuk membuka password di video di laptop Riddler. Video itu menampilkan The Riddler yang memaparkan rencana terakhirnya sebelum dia dipenjara, yakni mengebom 7 titik bendungan penahan air kota Gotham untuk mencegah dari banjir bandang. Namun Batman terlambat. Setelah membuka video itu, bom pun meledak secara beruntun di 7 titik. Para penduduk kota Gotham langsung ketakutan. Rumah-rumah mereka hancur diterjang banjir bandang yang datang secara tiba-tiba. Banyak korban yang berjatuhan pada waktu itu. Hari ini bertepatan dengan hari pemilihan wali kota baru, Belarel.
Kekacauan di seluruh penjuru kota pun terjadi. Semua jalan tertutup, semua akses tidak bisa dilewati. Gedung-gedung pemilihan juga dibanjiri dengan air yang banyak sekali. Para pengikut The Riddler menggunakan topeng persis yang dipakai Riddler dengan membawa senjata sudah siap-siap di atas gedung pemilihan untuk mulai penyerangan dan penembakan. Pada waktu wali kota terpilih kota Gotham akan memulai pidatonya, secara tiba-tiba dia ditembak oleh kelompok The Riddler dari atap plafon gedung. Namun dia segera dievakuasi dan diselamatkan oleh James Gordon. Batman datang menyelamatkan mereka dengan memberantas habis para pengikut The Riddler. Catwoman bersama Batman akhirnya mampu berhasil mengalahkan pengikut Riddler. Banjir bandang terus menghantam sehingga membuat seluruh isi gedung pemilihan terendam air. Ada kabel listrik yang putus dan akan jatuh menimpa orang-orang di bawah dan siap menyengat mereka. Batman mengorbankan dirinya. Dengan memotong kabel listrik itu, ia pun tersengat dan langsung jatuh ke dalam air. Namun Batman selamat. Kemudian Batman bangun dan menolong orang-orang yang terhimpit reruntuhan besi panggung pasca pemilihan wali kota. Scene berikutnya menampilkan evakuasi kota Gotham yang terkena banjir. Mereka sudah dievakuasi ke atas stadion. Para penduduk membantu satu sama lain. Batman pun turut membantu mengevakuasi para korban banjir. Terlihat wali kota terpilih, Bel-Rel, terlihat sangat bertanggung jawab atas keselamatan penduduk kota Gotham. Dia terus menemani mereka sampai permasalahan banjir selesai. Bala bantuan berdatangan, helikopter datang untuk mengevakuasi para penduduk korban banjir. Riddler yang melihat berita dari balik penjara sangat kecewa sekali dengan tindakan Batman yang malah membantu mereka. Kemudian ada satu teman selnya yang misterius ikut-ikutan tertawa. Di akhir cerita, Batman dan Selina Kyle bertemu. Mereka mengucap salam perpisahan. Selina mengajak Batman untuk ikut dengan dia hidup bebas ke arah utara untuk merampok orang-orang kaya. Namun Batman tidak mau. Dia masih ingin hidup di kota Gotham. Dia percaya kota Gotham bisa berubah menjadi kota yang lebih baik lagi. Namun Selina memilih pergi karena belum percaya kota Gotham bisa berubah. Mereka pun pergi mengendarai motor masing-masing dan berpisah. Demikian alur cerita film The Batman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.